warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang kompak nih. Minta jawaban yang kompak. Jawab salamnya jangan sambil makan. Abah makan terus nih abah. Jawab dulu salam, sebab jawab salam itu hukumnya wajib. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep banget. Pohon cermek buahnya kesemek. Jawab salamnya rame tapi kelihatan kayak ngambek. Kurang ikhlas kayaknya jawab salamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirina li ni'amihi wa fadlana ala sa'ilil umami bi akrama ahbabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi wa rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a li da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم لا ينقضن الإسلام غروة كلما انقضت غروة تسابز الناس بالتي تليها أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. Hadis eta mah teu kudu ngajawab Allah Allah wae. Wa qala hadza la umri fil qiyasi badi'un law kana hubbuka sadiqan la ta'itahu wa innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin atuh. Diem aja orang telajung udik, dasar orang udik. Amin aja harus disuruh orang udik mah ya. Ya Allah yang mengucapkan amin berkahkan rizkinya. Lebah rizki aja kencang aminnya. Ya Allah yang mengucapkan amin panjangkan usianya sepanjang-panjangnya.
Orang udah mati belum mati juga. Mau? Enggak lah. Buat apa panjang-panjang, apalagi kalau nggak dipakai ibadah. Ya Allah, yang mengucapkan amin, yang aminnya terdengar ke telinga saya, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Tuh tawan tuh yang banyak utangnya kenceng aminnya. Allahumma hfadna wa asimna minadh-dhunubi kabairiha wa saghairiha. La siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wan nisyan anal ilma wad dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam peringatan Maulid, kecuali kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semuanya diberikan kesehatan, ditetapkan iman Islam. Mudah-mudahan takwa kita juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad, juga keluarganya, para sahabatnya, zuriyahnya, para pengikutnya yang setia, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang tidak hadir termasuk umat Rasulullah yang diwajibkan mendapatkan syafa'atul ujma nanti di yaumul qiyamah. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, wabil khusus ketua DKM Masjid Baitur Rahim, Masya Allah, luar biasa, beserta jajarannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ketua MUI Telajeng Udik Kiai Haji Abdul Hadi, yang insyaallah dimuliakan Allah wa ta'ala fi tuli hayatih. Guru-guru al-fakir Kiai Haji A. Syamri, Kiai Usman, Kiai Khairul Zaman, Masya Allah, ini guru-guru saya hadir semuanya nih. Kiai Komar, Kiai Taufik, ya, Masya Allah, Kiai Yana, semuanya nih. Kalau saya absen gak selesai-selesai nih ngomongnya. Walaupun yang lain belum sempat saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita doakan, berkahkan rezekinya, panjangkan usianya, Allah lindungi dari segala mara bahaya. Juga mudah-mudahan guru-guru kita panjangkan umurnya sehingga bisa membimbing kita dari dunia sampai akhirat nanti. Sepuhan imam dan khatib, ya, Baitur Rahmin, Bapak Kiai Haji Khairuddin, ini satu kampung ternyata di beliau setelah silaturahmi. Istrinya maksudnya, ya. Jadi istrinya orang Lewili yang Sarua, orang Lembur ya, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjangkan umur, berkah rezeki Pak Haji. Bapak-bapak al-mukarramun, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, termasuk dari kepolisian yang hadir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. RW 0 berapa ini? 07, RT 02 dan RT 03. Walaupun tidak disebutkan jabatannya, pangkatnya, ya, namanya, insyaallah tidak mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir kepada semuanya. Ketua panitia
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya juga yang saya sangat hormati dan kita muliakan. Mudah-mudahan semua hadirin, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan, ingat pesan ibu, dimanapun, kapanpun, apalagi siapapun, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, pakai masker. Saya nanti ditegur nih kalau nggak menganjurkan masker. Tapi di samping pakai masker, yang paling utama bertakwa di hadapan Allah Subhanahu, dimanapun, kapanpun, siapapun. Yang keduanya, ya, jaga jarak minimal 2 lengan. Rapeting Ustaz, rapeting Ustaz. Jaga jarak katanya, ya. Ini kadang nyambung, kadang enggak nih mic-nya. Tes. Kemudian cuci tangan, setelah itu jaga jarak, pakai masker. Jangan lupa pakai protokol kesehatan. Insyaallah maulidan kita berkah di hadapan Allah Subhanahu, dan Allah lindungi kita dari semua mara bahaya, termasuk dari corona COVID-19. Ahbabul kiram, azani Allah wa iyyakum. Saya merasa bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke Gunung Putri. Terakhir Al-Fakir di Al-Da'i Allah Al-Habibul Mahbub Habib Zaki. Sebelumnya bahkan di almarhum Bapak Haji Maman Daning, sempat di situ Isra Mi'raj apa Maulid dan lupa lagi lah, tahun yang lalu. Tahun sebelumnya di Kiai Haji Uud Hadrami di daerah mana? Iya, lupa lagi saya. Tanjung juga. Oh, Cigorowong ya, Cigorowong. Alhamdulillah, jadi Al-Fakir bukan yang pertama kali ke Gunung Putri. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang saleh, orang-orang solehah, orang-orang yang takwa. Jamaah Masjid Baitur Rahim ini orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya teringat satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yazuru musliman illa wa ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu fi ayyi sa'atin minal lail hatta yusbiha wa fi ayyi sa'atin minan nahar hatta yumsiya." Tidak ada seorang muslim yang berkunjung bersilaturahmi kepada saudaranya yang lain, apalagi dalam peringatan Maulid seperti ini, dengan niat mengagungkan dan membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam kunjungan silaturahmi itu hadir 70.000 malaikat. Aya nu duaha anu cek-cekan. Baik, mau diganti ininya nih, mic-nya. Jadi dalam pertemuan orang-orang saleh seperti kita, pertemuan orang takwa dengan orang takwa, maka silaturahmi orang takwa dengan orang takwa akan hadir 70.000 malaikat. Masya Allah. Bisa dilanjut? Berapa malaikat yang hadir malam ini? Pak Lurah hadir enggak? Belum hadir, mudah-mudahan hadir Pak ya. Iya. Kasihan Pak Lurah enggak hadir.
Ya, karena kalau hadir beliau akan termasuk orang yang dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat. Kalau tidak hadir, mohon maaf Pak Lurah. Allah ganti. Ya. Masya Allah. Jelas ya? Terima kasih Ustadz, jazakallah ahsanal jazaa, insyaallah. Jadi malam ini yang hadir ini di samping para guru-guru saya, guru-guru kita semuanya, para alimul ulama, ya, bapak-bapak, orang-orang soleh, orang-orang solehah, ya, ibu-ibu di sana. Ternyata di samping kita yang hadir, kita berapa jumlahnya nih yang hadir nih? Ada 300. Sama yang di rumah-rumah ada ya 300 ya. Ditambah dengan 70.000 malaikat. Jadi berapa Ustaz? 70.000 tambah 300 penghadir. 70.300 penghadir. Yang 300-nya manusia, orang-orang soleh dan solehah, ya. Yang 70.000-nya malaikat. Mungkin dalam benak ayah bunda bertanya, Ustaz, 70.000 malaikat ngapain hadir bersama kita malam ini? Rasul katakan, yastaghfiruna lahu fi ayyi sa'atin minal lail hatta yusbiha. 70.000 malaikat itu hadir bersama kita malam ini, memintakan ampunan atas dosa kita yang hadir. Dosa kita yang, makanya Pak Lurah belum hadir, kasihan ya. Jadi termasuk nggak yang diampuni Pak Lurah? Belum, karena tidak yang hadir saja. Ya. Kalau kiainya datang di malam hari, maka malaikat terus beristighfar sampai waktu subuh. Disebutkan satu-satu namanya oleh malaikat, walaupun tidak disebutkan oleh mubalik, walaupun tidak disebutkan oleh kiainya, tapi oleh malaikat satu persatu namanya disebutkan di hadapan Allah Subhanahu, sambil dimintakan ampunan. Ya Allah, Al-Mukarram Kiai Hadi, ampuni dosanya. Kiai, untung gak kita hadir malam ini, insyaallah. Jangan merasa rugi hadir di maulidan seperti ini. Duduknya kita, kiai datang ke sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak ngomong, pulang lagi. Dosa sini, orang sini diampuni dosanya. Untung nggak? Coba kalau saya tanya, kalau yang beristighfarnya malaikat, kira-kira diterima apa ditolak? Yakin? Sekali lagi saya tanya, yang mengistighfarkannya, yang memintakan ampunan atas dosa kita, yang memintakan ampunannya 70.000 malaikat, kira-kira istighfarnya diterima apa ditolak? Yakin? Maka yakinlah saudaraku, pulangnya kita dari tempat yang mulia ini, semuanya dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kiainya datang di siang hari, maka terus malaikat yang 70.000 itu beristighfar sampai waktu maghrib. Jadi malaikat, kita pulang dari tempat ini, ya, kita sepakati pulang jam berapa nih kira-kira? Jam 10 ya? Jam 11 atau sejam lagi. Ya, mudah-mudahan kuat sampai jam 11. Baik. Jadi kalau kita pulang nanti jam 11, malaikat belum bubar dari tempat ini, terus beristighfar sampai waktu subuh, memintakan ampunan atas dosa kita. Kira-kira bapak-bapak punya dosa enggak sih? Ibu-ibu punya dosa enggak? Wah, jujur alhamdulillah. Insyaallah jangan merasa rugi hadir di tempat ini. Insyaallah ya, baik, hadirin semuanya, termasuk Al-Fakir. Di antara kita tidak ada yang tidak punya dosa.
semuanya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tidak punya dosa. Selain baginda Rasulullah, kita semuanya adalah berdosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang besar yang kecil, ya, yang terasa maupun yang tidak terasa, semuanya kita punya dosa. Ahbabnal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Fakir kalau bercerita tentang maulid ingat seorang syekh namanya Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau mengarang satu kitab tentang maulid. Kitabnya Mawaridus Soddi li Maulidil Hadi. Ya, kitabnya khusus, ya, namanya Mawaridus Soddi li Maulidil Hadi. Seorang syekh, ya, yang mumpuni ilmunya mengarang kitab Mawaridul Soddi li Maulidil Hadi. Dalam kitab itu, dalam salah satu paragrafnya menyatakan, Suwaibah awwalu man arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya maulatu Abi Lahabin ammuhu. Ya, Suwaibah adalah seorang bunda yang dipercaya oleh Allah, ya, untuk berbagi kehangatan, untuk berbagi dekafannya, untuk menyusui seorang bayi laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi, setelah bundanya Siti Aminah. Ya, jadi orang yang dipercaya untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa bayinya setelah bundanya Aminah, yaitu seorang hamba sahaya bernama Suwaibah. Wahia maulatu Abi Lahabin ammuh. Suwaibah ini adalah hamba sahaya, ya, milik Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Ammuhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Suatu waktu Suwaibah lari-lari, Tuan, 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 hari ini dapat anugerah, keponakan Tuan lahir, ya, dari saudara Tuan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih jadi bayi, belum menjadi nabi, ya. Nah, dengan memberitahukan Suwaibah terhadap tuannya Abu Lahab, i'taqaha sururon limiladi khairis saqalain, dimerdekakan Suwaibah oleh Abu Lahab sururon limiladi khairis saqalain, karena merasa gembira atas kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tuh Pak, merasa gembira doang atas kelahiran Nabi, langsung tokcer seketika itu dari hamba sahaya Allah angkat derajatnya, dari budak belian Allah angkat derajatnya menjadi manusia yang merdeka. Begitu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Karena Suwaibah mau berbagi kehangatan, berbagi dekafan, berbagi air susunya untuk seorang bayi, maka langsung Suwaibah oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya hamba sahaya dimerdekakan. Siapa majikannya? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab, orang kafir Pak. Abu Lahab itu orang kafir. Masya Allah. Jadi jangan takut, merasa gembira saja untuk kelahiran Rasul, langsung derajat seseorang, apalagi seorang muslim kayak begini nih, orang-orang soleh mau bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, yakin hari ini juga, detik ini juga diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dosanya diampuni detik ini pula oleh Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Ahbabul kiram azani Allah wa iyyakum. Dalam paragraf itu dilanjutkan walihada sahha annahu yukhaffifu adzabun nar fi misli yaumil isnin. Oleh karenanya betul di sini maksudnya Rasul pernah bermimpi. Gancang cerita Rasul ya setelah Abu Lahab meninggal, bukan meninggal kalau Abu Lahab karena matinya nggak bawa iman, modar dah ya. Setelah Abu Lahab modar, orang mati kagak bawa iman itu bukan mati, modar dah ya. Setelah Abu Lahab setelah Abu Lahab mati ya, kalau orang soleh wafat ya, kalau yang suka sholat getol ke masjid meninggal wafat, kalau nggak pernah ke masjid meninggal modar. Ya termasuk Abu Lahab nih. Abu Lahab mati, kemudian ternyata Islam itu perlu pembuktian. Di zaman Rasul itu langsung dibuktikan. Bagaimana kalau seorang yang matinya dalam keadaan kafir, maka Rasul harus membuktikan. Ternyata setelah kematian Abu Lahab terimpi oleh Rasulullah, ditanya langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pernah mamang ya, mun bahasa orang meureun bahasa orang udiknya, mang ya. Setelah mati apa yang mamang dapatkan dari Allah? Waduh, kata Abu Lahab, dapat dispensasi cuma hari Senin doang. Dapat keringanan. Yukhaffifu adzabun nar fi misli yaumil isnin. Diringankan siksanya, diringankan siksa kuburnya, diringankan siksa nerakanya fi misli yaumil isnin sururon bi ahmada. Diringankan siksa kubur, ya. Diringankan siksa kuburnya karena merasa gembira atas kelahiran Rasul. Masya Allah. Wa idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu wa sabata yadahu fil jahimi mukhallidan. Yukhaffifu adzabun nar fi misli yaumil isnin famadza dhannal abdul mu'min tala umruhu sururun bi ahmada wa mata muwahhidan. Kalau saja orang kafir, Abu Lahab itu orang, Abu Lahab siapa? Orang kafir. Kalau saja orang kafir, ja'a dhimmuhu wa sabata yadahu fil jahimi mukhallidan, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk masuk neraka selama-lamanya. Yukhaffifu adzabun nar, bisa diringankan, dapat dispensasi, dapat, kalau dari presiden apa namanya? Hah? Bahan pres itu mah BLT, bahan pres mah. Yang kemarin tuh banyak tukang mabok, tukang korupsi, tukang bunuh. 38.000 dikeluarin. Rampok-rampok dikeluarin. Dapat apa namanya? Remisi ya. Jadi supaya dikosongin ya. Penjara dikosongin, orang-orang yang salah dikeluarin. Ya, orang-orang yang benar ditangkepin. Sekarang para habaib ulama ditangkep, dimasukin ke para berandal, begundal, pemabok, pembunuh, koruptor, dapat apa? Remisi. Kosong tuh 38 ya kontrakan di dalam. Diisi sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini inna lillahi wa inna ilaihi.
Jadi kalau saja orang kafir yang telah ditetapkan ja'adhimuhu wa sabata yadahu fil jahimi mukhallidan, dia sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, masih dapat remisi. Setiap hari Senin Pak diringankan siksanya Abu Sururon bi Ahmada, karena merasa gembira atas kelahiran baginda Rasulullah. Mohon maaf nih yang membid'ah-bid'ahkan maulidan. Ini enggak sesuai kalau yang membid'ah-bid'ahkan. Kalau saya ngomong ada keterangannya. Jadi insya Allah kita yang memperingati maulidan ini insya Allah ya akan mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan oleh Abu. Kalau sama pamada donal abdul mukmin. Dengerin. Kira-kira apa yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kalau dia selama hidupnya merasa bangga dengan Islam, merasa mencintai, bahkan komitmen ya dengan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai baginda Rasulullah selama hidupnya, wa mata muwahhidan, dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Ini pertanyaan sebenarnya yang tadi. Pamada zonnal abdul mukmin. Kalau orang kafir yang telah ditetapkan masuk neraka saja dengan bergembira maulidan ya, kemudian diringankan setiap hari Seninnya ya, kira-kira orang-orang yang soleh seperti ini yang sudah menginfakkan umurnya, komitmen untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah selama dia hidup dan mati membawa iman Islam, kalau sama kita dapat dispensasi hanya hari Senin seperti Abu Lahab, rugi apa rugi? Bah, kira-kira Abah apa yang akan Abah dapatkan? Jadi al-mukarramun, para bapak sekalian ya, yang di hari yang ideal bagi Abu Lahab adalah hari Senin, hari kelahiran baginda Rasulullah. Selasa mengerikan, siang malam disiksa. Rabu mengerikan, siang malam disiksa ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, malam Senin masih mengerikan. Pagi hari Senin, hari yang dinantikan oleh Abu Lahab, karena selama sekarang sudah 1442 Hijriah ya, Abu Lahab meninggal selama 1442 Hijriah, disiksa siang malam kecuali hari Senin, dan terus sampai terus khalidina fiha, bukan hanya sampai hari kiamat tapi selamanya. Saudaraku, kalau kita juga dapat jatah seperti apa yang didapatkan oleh Abu Lahab, rugi. Oleh karenanya orang-orang soleh ini bukan hanya akan mendapatkan keringanan, tapi insya Allah semuanya akan bebas dari siksa api neraka, menjadi penghuni surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Untung nggak kita udah hadir nih. Tapi jangan punya mental seperti mental Abu Lahab. Ketika lahir bergembira, maulidan ikut karena banyak makanan, dapat besek pulangnya. Yang ngaji orang Lewiliang lagi, kiainya kiai terkenal di tingkat RT ya, hadir. Abu Lahab, dengerin, Abu Lahab, ketika Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, kemudian ditawari Islam, mamang kan paman aku, kata Nabi Muhammad, engkau adalah pamanku yang aku sangat harapkan dukunganmu.
Aku kemarin telah mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira. Ya, dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan turunnya Al-Alaq tersebut, maka aku resmi menjadi nabi dan rasul untuk membawa risalah Islam. Mamang wajib iman, mamang wajib siap diatur dengan syariat Islam. Mamang harus hidup diatur dengan ajaran Islam dan mati dalam keadaan Islam. Apa jawab mamangnya? Pak mau, Pak, nolak, nggak mau nggak mau, nggak setuju terhadap syariat Islam. Nggak setuju nih Abu Lahab terhadap apa yang ditawarkan Islam, yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan ketika dikumpulkan para gegeden, para tokoh dikumpulkan di Bukit Soba, kemudian Rasulullah berpidato di hadapan mereka, mengajak untuk siap hidup diatur oleh syariat Islam. Apa jawab mamangnya tadi Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk mendengar ocehanmu seperti ini aku dikumpulkan, para tokoh dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ajakanmu seperti ini. Tabban laka ya Muhammad. Begitu omongannya. Akhirnya turun ayat tabbat yada abi, menjadi asbabun nuzul turunnya Al-Lahab. Kalau Abu Lahab berpikir ketika turun tabbat yada Abu Lahab, buru-buru beriman ya. Cuma orangnya bodoh, ya. Udah tahu dia masih hidup, ayat Quran itu turun. Padahal buru-buru kalau menurut kita mah ya, kalau pakai logika. Udah kalau begitu saya nggak mau masuk neraka, gini ya. Saya baca syahadat saja gampang. Ini enggak, Bapak, Pak, kagak sopan amat sama kiai woi begitu. Dengerin apa, Bu? Masih ada Ibu? Maksudnya ada suaminya ada? Mau nanya janda maksudnya. Ibu-ibu masih ada? Suaminya? Nggak ada. Janda dong kalau gitu. Kenceng banget, bangga banget jadi janda. Dengerin nggak? Jangan punya mental seperti Abu bangga ikut maulidan tapi ditawari untuk hidup di aturan Islam tidak mau. Hari ini banyak yang mengaku Islam, banyak mengaku Muslim, banyak mengaku Muslimah, ya. Ketika ditawari untuk diatur dengan syariat Islam secara kafah, untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, mereka katakan, oh, negara Indonesia ini bukan negara Islam, negara Indonesia ini bukan negara agama. Kalau Anda mau menerapkan aturan Islam, silakan pindah dari Indonesia. Ada yang ngomong begitu nggak? Tuh mental Abu paling banter di akhirat nanti hari Senin doang tuh. Paling banter tuh. Nggak bisa diharapin dah. Abadan kholidina fiha neraka tuh kalau yang udah begitu. Ada nggak orang yang kayak begitu hari ini nih? Mana orangnya mana? Gak bakalan ada kalau di sini nih, alhamdulillah di sini nggak ada nih di sini nih. Agak ada sini nggak ada orangnya. Ya, alhamdulillah ini semuanya orang-orang takwa. Yang hadir semuanya orang saleh, maka tidak ada yang berani menolak syariat Islam. Bahkan kalau ada Islam yang ada akan menghancurkan Islam, maka kita akan menjadi orang pertama membela ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad dihinakan, maka kita menjadi orang pertama yang akan membela baginda Rasulullah. Saya yakin dan percaya yang hadir semuanya adalah orang-orang saleh dan orang-orang takwa.
Ahbabnal kiram a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, harus cinta terhadap syariat. Bahkan bukan hanya cinta. Kalau tadi saya bacakan surat Ali Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepada Allah, ucapkan olehmu ya Muhammad, sampaikan kepada warga Baitur Rahim, jamaah Baitur Rahim, sampaikan kepada umat Islam yang berdomisili di Telajung Udin. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti ajaranku, laksanakan ajaran bukan yang lain. Setuju? Cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Allah? Laksanakan Islam secara kafah. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi, baru Allah akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir menegaskan, Abu Fida Ibnu Katsir menjelaskan, hadhil ayatul karimatu hakimatun likulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu hatta fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'a muhammadiyah wa dina nabawiyah fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi. Naon cenah ngahuleng ditanya nggak tahu apa tuh, nggak tahu, pokoknya begitulah ya. Dengerin, makanya dengerin ini terjemahin supaya paham. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, ayat surat Ali Imran ayat 31 ini hakimatun, ayat ini jadi hakim. Apa tuh hakim? Tugasnya apa hakim? Ngetok palu. Kang basket juga ngetok palu, kang bangunan. Bukan hanya ngetok palu, ya. Kalau hakim itu tugasnya memutus seorang bersalah atau tidak, itu yang memutuskan adalah seorang hakim. Ayat ini menjadi hakim yang akan memutuskan likulli man idda'a mahabbatallah, bagi setiap muslim yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, apakah cintanya benar atau tidak, yang memutuskan ayat ini. Apa katanya? Walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyah, hidupnya tidak diatur dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Fa innahu kadzibun fi da'wahu, maka pengakuan cintanya kepada Allah dan Rasulnya kadzibun. Apa tuh kadzibun? Bohong, dusta. Cintamu palsu, cintamu dusta, cintamu bohong kalau tidak segera kembali kepada syariat. Ini kan di negeri kita ini kan bukan dengan syariat Islam kita hidup ini diatur, tapi dengan demokrasi, dengan kapitalisme, dengan liberalisme. Saudara, saya teringat pesan Pak Kapolri, Pak Jenderal Tito Karnavian. Jadi ketika Al-Fakir bersilaturahmi mengiringi para ulama, beliau mengatakan di Indonesia hari ini tidak lagi digunakan demokrasi Pancasila,
tapi yang dipakai adalah demokrasi liberal. Maka sudah saya katakan kepada kedutaan Australia, saya sudah katakan kepada kedutaan Amerika, ya, rakyat Indonesia hari ini masih mendukung dengan liberalisme. Tapi kalau liberal tidak mampu menjamin, tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, kemudian rakyat memilih ajaran yang lain termasuk memilih Islam, maka kepolisian akan mendukung yang menjadi pilihan rakyat. Takbir. Cicing wae atuh. Kamakola Jenderal Tito. Jadi jangan dianggap orang kampung ini. Udah pernah ketemu sama Pak Tito. Saya hanya menafsirkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Tito. Jadi hari ini di Indonesia diatur itu bukan dengan Islam. Jadi kalau saya terjemahkan begitu. Tapi diatur dengan liberalisme. Tapi kalau liberalisme tidak mampu mensejahterakan rakyat, kemudian umat Islam memilih Islam sebagai aturan hidupnya, maka kepolisian pun akan mendukung apa yang menjadi pilihan. Begitu. Hebat nggak jenderal nih? Kalau begini omongannya benar sih hebat. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya benar. Kita doakan menjadi orang soleh, jenderal yang soleh, yang mendukung kepada Islam. Kemudian Al-Fakir silaturahmi ke Pangdam Siliwangi, ketemu dengan Maijen Agus Sutomo, Haji Agus Sutomo. Beliau juga mengingatkan, hati-hati umat Islam, hati-hati, jangan mau diadu domba. Hari ini orang-orang kafir penjajah menyatakan proxy war. Proxy war ya bahasanya ya. Maklum orang kampung salah dikit nggak? Maafin deh. Ini kata Pak Jenderal nih yang ngomong. Pak Jenderal dengerin, Bu, dengerin. Ya, kata Pak Jenderal, termasuk Pak Maijen Doni Munardo yang sekarang mengurus COVID-19 secara nasional tuh Maijen, Pak Jenderal tuh. Jadi sebelum ini beliau masih menjadi Pangdam Siliwangi di Bandung. Al-Fakir juga ikut silaturahmi bertemu dengan beliau. Bahkan kata beliau, para alim ulama harus segera bersinergi dengan para tentara. Ulama harus sinergi dengan para tentara. Jangan mau hati, jangan terpancing. Awas nih kalau ya terpancing. Hari ini mau dibenturkan ulama sama tentara, jangan. Hati-hati. Ini termasuk proxy war, perang yang orang kafir ingin menghancurkan Islam, umat Islam. Mereka orang-orang kafir tidak setuju kalau umat Islam itu bersatu. Inginnya gontok-gontok. Hati-hati. Ya. Ini pesan Pak Jenderal untuk kita semuanya. Jangan terpancing. Kita harus memahami. Kalau kemarin Pangdam Jaya atupan melamun teki itu mah bisa dipecat. Orang Kapolda nage dicopot. Maklumi, harus memaklumi. Saya bukan berpihak kepada Pak Dudung ya. Jadi kita harus, nggak boleh kita saling mencaci kemudian waduh jihad fisabilillah. Nggak ada jihad bertemu dengan berperang sama saudara, nggak ada jihad. Masa ada jihad muslim sama muslim? Yang ada hadis Rasulullah SAW, idza taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Apabila berhadap-hadapan muslim dengan muslim yang lain dengan pedangnya, sudah telanjang pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Jadi nggak ada jihad, ya.
Jangan sampai kita perang justru kita jaga ukhuwah. Tentara saudara kita. Kita wajib memuliakan ulama, habaib kita muliakan, tapi juga tentara adalah pengayom rakyat yang juga harus kita Maka jangan memancing-mancing siapapun, jangan memancing-mancing di air yang sedang keruh. Nanti justru permasalahan rakyat ini menjadi bertambah. Belum selesai kita menyelesaikan COVID-19. Sudah selesai belum? Datang lagi masalah yang lain. Ya, belum selesai kita ngomongin Omnibus Law, kezaliman undang-undang yang luar biasa menyengsarakan rakyat. Hari ini PHK massal merajalela, krisis ekonomi menjadi resesi, ekonomi belum selesai, kita sudah punya masalah yang lain. Tolong, ini bukan pesan dari saya tapi pesan dari Pak Jenderal sekaligus Pak mantan Kapolri yang sekarang sedang menjadi Menteri Dalam Negeri ya? Iya Ustaz, bantuin saya Pak Ustaz. Saya kan kurang hafal jadi ya, sekarang sudah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ahbabnal kiram, oleh karenanya kita sebagai umat Islam fokus. Umat Islam harus fokus dengan apa Ustaz? Fokus kita punya niat yang mulia, cita-cita yang mulia di hadapan Allah, ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Karena bukti cinta kepada Rasulullah SAW, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib harga mati harus diatur dengan syariat Islam. Hanya sayang Bapak kata ya Imam Nawawi yang saya bacakan tadi, ta'asa Rasulullah wa anta tazumu hubba hadza ala umri fil qiyasi badi'un law kana hubbuka sadiqan la ta'ataitahu wa innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Ta'asa Rasulullah, engkau maksiat kepada Rasul dengan tidak diterapkannya syariat Islam. Indonesia merdeka 75 tahun terus-terusan, hukum yang dipakai hukum warisan Belanda, hukum buatan manusia. Ini merupakan maksiat kepada Rasulullah SAW. Betul? Dengan tidak diterapkannya syariat Islam, ini merupakan maksiat berjamaah, maksiat secara massal. Saya mewakili para alim ulama saja yang hadir. Kalau saya tidak mengangkat penerapan syariat Islam, maka buat apa kita peringatan Maulid ini? Maka mewakili para alim ulama, guru-guru saya yang hadir, saya menyampaikan, ya, kata Imam Nawawi tadi, kalian maksiat dengan tidak diterapkannya syariat Islam, dengan terus-terusan ya umat Islam 75 tahun merdeka diatur dengan hukum-hukum warisan Belanda. Maka ini kemaksiatan yang sudah 75 tahun. Wa anta taz'umu hubba, engkau maksiat kepada Rasul tapi engkau menganggap diri kalian cinta kepada Rasul. Hadalah umri fil qiyasi badi'un, ini adalah kias yang bid'ah. Jadi kias itu tidak selamanya kias itu kias syar'i, Ustaz. Ada kias bid'ah ternyata ini. Artinya logikanya tidak jalan, nggak bisa masuk logika. Ngaku cinta kepada Rasul tapi pekerjaan maksiat. Ya, adalah umri fil qiyasi badi'un. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu benar-benar cinta. Nah, la ta'aitah, engkau taat kepada Nabi dengan menerapkan syariat, berlepas diri dari demokrasi, berlepas diri dari liberalisme, berlepas diri dari kapitalisme, kembali kepada syariat Islam. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi.
Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un, karena orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu harus menjadi follower, harus mentaati. Apa disuruh oleh Rasul? Tunduk, sami'na wa ata'na. Itu mestinya umat Islam harus sami'na wa ata'na terhadap syariat Islam, bukan malah menantang Islam. Coba hari ini Bapak, gara-gara demokrasi, ya, gara-gara demokrasi Pak, Nabi Muhammad SAW di negara Perancis itu dihinakan. Sampai hari ini, siapa namanya Makarona ya? Makarona apa Makarona? Si Immanuel, oh, Makaroni dah, sebodoh teuing lah, ya. Biar nanti di live streaming, biar si Macronnya biar tahu bahwa Ustadz Muhyiddin orang pamijahan Lewiliang ngomong, ya. Sampai saat ini Presiden Perancis Emmanuel Macron tidak minta maaf terhadap umat Islam. Alasannya negara mereka menggunakan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi ada kebebasan berekspresi, ada hurriyatul ra'yi, kebebasan berpendapat. Dalam kebebasan berpendapat ini, kalau mereka sampai menghina, jadi kebebasannya jadi kebablasan. Jadi tidak minta maaf, sampai detik ini tidak minta maaf, karena mereka mengatakan negeri kami menggunakan sistem demokrasi. Di Indonesia mayoritas umat Islam pakai demokrasi enggak? Kok sama yang sama kafir ya? Orang Perancis negaranya kafir apa muslim? Pakai Oh, negara Indonesia mayoritas umat Islam pakai Yang masuk surga yang mana? Coba saya tanya, yang masuk surga yang mana? Anak kecil diamlah, agak jauh ngambung jawabannya. Dengerin. Orang kafir, sebenarnya kita nggak peduli orang kafir, yang mau masuk neraka juga terserah lah orang kafir. Jadi orang kafir Prancis pakai demokrasi, orang kafir. Amerika juga begitu, pakai demokrasi. Indonesia mayoritas umat Islam pakai demokrasi. Yang mana yang masuk surga? Ada yang masuk surga apa masuk neraka semua nih kira-kira? Yang masuk surga umat Islam yang menggunakan syariat dan mau berlepas diri dari demokrasi. Kenapa demokrasi? Demokrasi itu ya, barometer kebenarannya adalah suara mayoritas, ya. Kalau sudah jadi suara mayoritas, maka itu menjadi dianggapnya suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan, dianggap suara kebenaran, ya. Oleh karenanya kebenaran dalam sistem demokrasi berasal dari manusia, ya. Walaupun memang suara Kalau Islam kebenaran datang dari siapa? Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, ya, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan kebenaran yang datang dari Allah. Kalau dalam sistem demokrasi, datang kebenaran itu suara rakyat, suara Tuhan. Suara mayoritas itulah dianggap suara kebenaran. Jadi beda. Kalau kebenaran dalam Islam datang dari Allah, kalau kebenaran menurut demokrasi datang dari manusia. Oleh karenanya tidak membutuhkan hukum-hukum Allah dalam sistem demokrasi. Semuanya diserahkan kepada manusia dalam urusan negara dan kehidupan. Maka akidahnya akidah kapitalisme, fasluddini anil haya atau fasluddini anid daulah, ya, memisahkan agama dari kehidupan, ya. Mereka tidak butuh aturan agama dari dalam untuk mengatur negara ini. Mereka tidak membutuhkan
ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekuler berlaku di negara kita. Makanya hasilnya seperti ini, Pak. Carut marut, Indonesia ini negara kaya, tapi rakyatnya sejahtera apa kagak? Negara Indonesia negara kaya, tapi rakyatnya sejahtera apa enggak? Ya Allah. Apa kesalahannya? Kesalahannya satu, Indonesia tidak diatur dengan ajaran Setuju? Kalau umat Islam yang ada di Indonesia mau berlepas diri dari kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, maka Indonesia dipimpin oleh siapapun asal menerapkan ajaran Islam, maka insya Allah negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau Indonesia dipimpin oleh siapapun tidak mau menggunakan Islam, maka Indonesia ini jangan salahkan siapa kalau ya 100 tahun yang akan datang tidak lagi ada nama Indonesia di dunia ini. Apa yang saya ingin katakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Imamul Ghazali, beliau mengatakan dalam kitabnya ya, ad-dinu usul was-sultanu harisun. Agama Islam ini adalah pondasi. Agama ini asas, pondasi. Was-sultan kekuasaan, ya, Amirul Mukminin kalau dalam Islam itu khalifah. Khalifah itu sultan, sultan itu harisun. Khalifah itu adalah ya penjaga. Sekali lagi, agama itu adalah pondasi. Khalifah atau penguasa, pemimpin itu adalah penjaga. Mala usalahu mahdumun. Segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan agama akan hancur. Indonesia kalau tidak segera diselamatkan dengan Islam, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan ulama, jangan salahkan habaib. Kalau Indonesia salahkan siapa? Sekulerisme, orang-orang yang melaksanakan demo atau kapitalisme atau komunisme sekarang nih. Hari ini kan dekatnya kita sama engkok. Siapa? Ahok, ya, asing dan aseng, ya, banyaknya sekarang. Jadi dekatnya ke komunis. Maka kalau Indonesia terus-terusan justru malah solusinya adalah komunis, mahdumun. Kata Imamul Ghazali, Indonesia juga kalau tidak segera diselamatkan dengan Islam, mahdumun, akan hancur. Terasa nggak hari ini, Pak? Bagaimana hari ini kita? Ya Allah, ngeri, Pak. Hari ini ngeri. Ini saya sampaikan karena memang apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya, ini bukan pendapat Al-Faqih sendiri. Wa mala harisalahu pamudayyi'un, maka apapun termasuk negara Indonesia, la harisalahu, tidak punya haris, tidak punya pelindung, tidak punya penjaga, tidak punya khalifah, mudayyi'un, maka Indonesia ini akan hilang, lenyap. 100 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, Indonesia sudah tidak ada lagi di dunia. Kalau tidak disegera diselamatkan dengan Islam. Oleh karenanya jaga ukhuwah, mari kita sama-sama satukan langkah. Visi misi kita sama, yaitu ingin menerapkan syariat. Ada yang tidak setuju dengan syariat Islam di sini? Insya Allah tidak ada. Orang soleh gitu loh ya. Masa orang soleh nggak setuju dengan Islam? Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Masya Allah. Jam belum. Waduh. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kita semua, la yanqudunna ural islami urwatan. Yang aku khawatirkan pasti umat Islam itu bukan menerapkan Islam, justru berlepas diri dari ajaran Islam. Satu demi satu ajaran Islam berlepasan dari umat Islam, ditinggalkan. Kullama in qaddat urwatun tasabasan nasu billati talaiha.
setiap ajaran Islam itu lepas yang satu, maka ajaran Islam yang lain juga ikut lepas, karena Islam ini satu konsep yang tidak terpisahkan. Kufur terhadap satu ayat dari Al-Quran maka bisa jadi kufur sama dengan seluruh Al-Quran. Oleh karenanya nggak bisa ayat yang satu dengan yang lain dipisahkan. Ya, ketika ayat ajaran Islam satu lepas, maka kalau mencek bahasa orang leuwih yang naretelan, yang lain ikut lepas. Awwaluhunna naqdun al-hukmu, yang pertama lepas, yang pertama ditinggalkan ajaran Islam, ditinggalkan oleh umat Islam al-hukmu, yaitu masalah hukum. Karena masalah hukum hubungannya dengan pemerintahan. Kalau umat Islam tidak punya khalifah, maka hukum-hukum Islam tidak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi hari ini umat Islam tidak melaksanakan hukum karena memang umat Islam tidak punya hakim, tidak punya mahkamah, tidak punya parlemen yang islami, tidak punya khalifah. Ya. Yang pertama lepas apa Pak? Yang pertama lepas ditinggalkan oleh umat Islam adalah hukum. Ya, maka hukum yang dipakai hukum KUHP, warisan Belanda. Hukum-hukum Islam hudud, jinayat, ukubat, kisos, rajam, jilid, kamana bawa. Hanya dipelajari di pesantren-pesantren, itu pun hanya sekedar dipelajari. Setelah itu sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pemerintahan Islam, ukubat jinayat tidak lagi dilaksanakan. Muamalah secara Islami tidak lagi dilakukan karena semuanya butuh pemerintahan. Jadi awal yang pertama lepas dari umat Islam adalah al-hukmu, kata Rasulullah. Maka umat Islam harus punya cita-cita ke depan, harus punya imam, harus punya pemimpin yang saleh. Ya, seperti al-mukarramun, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu salehah semuanya. Jadi kalau jamaahnya saleh, salehah sesuai dengan apa yang kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suka dibaca tarata? Suka dibaca enggak? Garis bawahi yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini bagi orang-orang yang takwa menjadi pemimpin, menjadi imam. Ya, kalau di rumah tangga imam itu berarti suami, kalau di masjid imam itu berarti imam sholat, tapi kalau di negara imam itu adalah pemimpin, khalifah. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, rakyatnya muttaqin, orang takwa, maka pemimpinnya juga lebih takwa daripada rakyatnya. Ini yang harus kita miliki sehingga kita bisa menerapkan syariat Islam, apa yang dicintakan, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruhunna as-salah. Ajaran Islam yang paling bontot, yang paling terakhir ditinggalkan oleh umat Islam masalah salat. Ustaz, maghrib berapa sab, Ustaz? Salat 4 sab, tapi jarang-jarang ya. Ya, tuh nggak bangga 4 sab, kalau satu sabnya sini semeter. Wah, berapa orang? Kalau subuh 2 orang apa 2 sab? 2 orang dibuat 2 sab. Ya Allah, hati-hati ini peringatan. Rasul mengatakan ajaran Islam yang paling bontot ditinggalkan oleh umat Islam adalah salat. Artinya kalau sudah banyak orang yang tidak salat, berarti sudah tidak ada ajaran Islam yang dilaksanakan satupun. Banyak yang nggak salat. Ya Allah, malah sekarang dilarang melaksanakan Jumat salat bukan sih? Allahu Akbar. Ini akhir zaman ini, ajaran Islam salat saja sudah dilarang. Jumat salat berjamaah dilarang, Jumat dilarang, ya. Nah,
Maka umat Islam harus punya pemimpin yang saleh, umat Islam harus punya pemimpin yang takwa, yang bisa melaksanakan hukum-hukum Islam. Jadi akhirnya sholat, Pak. Sholat ini Masya Allah, ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Di akhir zaman kata Rasulullah, la yabqa minal Islam illa ismu, Islam tinggal nama. Wala minal Quran illa rasmu, Al-Quran tinggal tulisan. Wa masajiduhum amiratun, masjidnya bagus-bagus, megah-megah, imarah. Imarah itu kan istana. Jadi masjid sekarang bagus. Wahia harabun minal huda harabun, tapi dari hidayah kosong. Mau khutbah aja, Ustaz, nggak usah ngomongin syariat Islam ya. Ya, ngomongin apa tuh? Mau ngomong udah dibatasi, nggak boleh ngomong syariat Islam Ustaz ya. Ngomong apa? Nggak boleh ngomong Islam, ngomong kafir, ajaran kafir. Aduh, ini yang terjadi. Masjidnya bagus-bagus kata Rasulullah, tapi wahia minal huda harabun. Masjidnya kosong, pengajiannya kosong, pengajian rutinnya tadi kata Kiai kosong. Gak ada yang mau mempelajari Islam. Pondok pesantren kosong, santrinya disuruh pulang semua, belajar online. Kadang kedengeran, kadang keadaan. Ya Allah, sekarang nih Islam udah tinggal nama, ya, masjidnya kosong. Masya Allah, Bapak, mudah-mudahan kita dipelihara iman Islam semuanya, amin. Jangan sampai kosong nih masjid nih, isi berjamaah. Pak, saya ingin bacakan surat ayat. Tebak nih ayat apa nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Lanjutin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Masya Allah. Surat apa? Ayat berapa? Nyaho. Apalagi kalau saya tanya, artinya apa? Teuing. Aing mah ngaji hafal cangkem. Hafal tapi nggak ngerti. Ini kesalahan umat. Dengerin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku kata Allah yang maha gagah perkasa, yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil mauta, akan menghidupkan kita semuanya setelah kematian. Abah nanti kalau sudah meninggal dihidupin lagi, percaya nggak Abah? Ungkluk ya Abah mah. Kita dihidupkan kembali setelah kematian. Ya, nuhyil mauta. Bukan hanya sekedar dihidupkan, kalau hanya dihidupkan enak. Wa naktubu ma qaddamu. Allah akan menghitung, menghisab, mencatat dengan rapi ma qaddamu, amal ibadah yang kau dahulukan. Kalian yang masih di dunia, kalian masih hidup, amalnya didahulukan ke akhirat. Ini amal kita yang kita lakukan setelah masih hidup, itu namanya ma qaddamu. Amal kita yang kita lakukan kita masih hidup. Wa asarahum, bukan amal ibadah yang kita lakukan masih hidup saja, ada amal yang disebut wa asarahum. Apa asarahum? Dalam tafsir Mukhtasar tafsir dikatakan, ya, apa katanya? Maka lahum, ya, maka lahum min asharin batin ba'da mamatihim. Jadi amal ibadah yang dia tinggalkan, yang kemudian masih dianggap sebagai amal setelah mereka meninggal. Jadi ada amal pahala yang mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ini rahasia ternyata Pak, rahasia para sahabat dulu,
Ya, dan rahasia umat Islam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi, umatku, kata Rasulullah, walaupun umurnya pendek-pendek, tapi masuk surganya paling dulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Nabi berapa umurnya? 63 tahun. Abu Bakar berapa umurnya? Lah, baru tanya Abu Bakar kagak tahu. Ini sirah nih. 63 juga. 63. Umar berapa tahun? Bah, Umar umurnya berapa tahun Umar? Khalifah Umar bin Khattab, gagah perkasa. Berapa tahun umurnya? Ada yang menyatakan 60, ada yang menyatakan 58. Ya, mereka umurnya pendek-pendek, kata Rasulullah SAW, tapi masuk surganya lebih dahulu daripada umat terdahulu. Umat Nabi Adam 2000 tahun umurnya. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Ya, secara logika saya tanya, lebih banyak mana ibadahnya umur yang 2000 tahun dengan yang 63 tahun? Secara logika, lobaan mana sholatnya, lobaan mana ibadahnya? Yang mana? Yang umur 2000 tahun, umat Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Ya, umat Nabi Muhammad 63 tahun Abu Bakar. Ya. Kira-kira amal ibadahnya banyakkan yang 2000 tahun apa yang 63 tahun? Secara logika mestinya yang banyak yang 2000 tahun. Dan yang banyakkan itulah yang mestinya masuk surga lebih dahulu. Ternyata tidak. Yang lebih dulu masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu doang apa mau tahu benar banget nih? Ini ternyata jawabannya surat Yasin ayat ke-13. Jadi para sahabat dulu ya, bukan hanya mengandalkan ma qaddamu, tapi juga mengandalkan yang lebih banyak wa asarahu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau ditimbang iman dan amalnya Abu Bakar Siddiq dengan penduduk dunia ini, maka yang lebih berat adalah amal dan imannya Khalifah Abu Bakar Bayangin. Jadi banyakkan siapa amal ibadah Abu Bakar dengan penduduk dunia semua? Gimana rahasianya? Catat ya, rahasianya ternyata Abu Bakar pertama jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah. Dengan khalifah maka seluruh ajaran Islam bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran, tidak ada satu hadis pun dari hadis baginda Rasulullah SAW yang tercecer tidak dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dengan kekhilafahan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq menerapkan syariat Islam. Khilafah berapa berdiri yang didirikan? Yang dipimpin awalnya oleh baginda Rasulullah, kemudian dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Khilafah terakhir itu 1342 tahun Hijriah, yaitu ya kekhilafahan Utsmani yang hancur tahun 1342 Hijriah. Coba Abu Bakar hidup 63 tahun.
Ya, tapi dia sebagai khalifah, pemimpin negara di zaman itu. Karena tidak ada pemimpin selain Abu Bakar Siddiq di dunia ini menerapkan Islam. Kemudian khilafahnya berdiri sampai 1342 tahun. Kira-kira dari khilafah yang berdiri 1342 tahun, Abu Bakar dapat pahala enggak? Wah, ternyata di situ. Jadi wa asarahum, amal ibadah yang ditinggalkan setelah kematian Abu Bakar itu adalah khilafah, berdiri 1342 ditambah 63 tahun. Berapa jadinya jumlahnya, umurnya? 1342 tambah 60 tilu, jadi umur Abu Bakar berapa? 1000. Nah, berapa? 2000 kurang berapa, Pak? Kita bisa ngitung-ngitung aja kok masih 1500 ditambah Abu Bakar selama 63 tahun dapat Lailatul Qadar 83 tahun per malam. 83 kali 63 berapa? Tad bantuin apa? Kan saya nggak nyiapin kalkulator. Saya buka HP-nya. 63 kali 83 berapa? Cepetan ah, ngaji ini cepetan jam 11. 63 kali 83 berapa? 5.000 apa 5 apa tuh? 5.000 tuh umur Abu Bakar. Tadi berapa? 1.500 Kiai. Ditambah 5.000 berapa? 5.500. Astagfirullahaladzim. Jadi berapa umur Abu Bakar Siddiq? 6.571, melebihi umur umatnya Nabi Adam alaihi. Ini penting, maka harus jadi pejuang khilafah semuanya. Harus jadi pejuang khilafah semuanya. Kalau ingin mendapatkan wa asarahum. Yang kedua, sholatnya harus berjamaah. Sholatnya bapak-bapak, para pemuda harus berjamaah. Dengar enggak? Dengar aja. Subuh duaan. Mau aja aki-aki. Nukomat aki. Dengerin. Bapak-bapak dengerin. Haho wae. Salat berjamaah. Kalau setahun salat berjamaah, Ustadz alhamdulillah saya setelah pensiun ya, sekarang sudah bisa berjamaah terus-terusan di Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah sudah 10 tahun. 10 kali 27 270 tahun. Jadi kalau setahun berjamaah full, tidak ada yang bolong, maka hitungan umur kita sama dengan 27 tahun. Kalau berjamaahnya 10 tahun, berarti 10 kali 27 270 tahun. Ustadz, umur saya sekarang 70 tahun. Kali 27 berapa? Hitung lagi Ustadz mah. Ngaji sama saya mah harus cerdas. Nggak boleh 1.000 tambahin 6.000 tadi berapa? Jadi 8.000. Tuh keuntungan Pak, keuntungan. Ini keuntungan. Jadi Allah itu mencatat bukan hanya ma qaddamu, tapi mencatat juga wa asarahum. Bahkan dipertegas oleh Allah dengan taukid berikutnya, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu amal jariah yang Bapak infakkan ke masjid ini, lampu yang Bapak pasang di masjid ini, walaupun Bapak sudah meninggal, lampunya masih nyala, maka Bapak akan mendapatkan pahala dari nyala lampu itu, walaupun kita sudah meninggal.
Makanya Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan patuba liman matat ma'hu dunubuhu wa baqiya sawabuhu wa ajruhu. Beruntunglah orang ketika meninggal mati bersamanya dosa-dosanya. Untung Pak kalau kita meninggal dosa kita juga ikut meninggal. Berhenti sampai situ dosanya. Maksudnya ikut meninggal itu dosa kita berhenti, kitanya meninggal, dosanya juga ikut meninggal. Ini untung. Apa artinya? Ada orang yang meninggal, dosanya kagak ikut siapa? Rezim yang melahirkan undang-undang Omnibus Law, yang membuat undang-undangnya besok meninggal, undang-undang Omnibus Law-nya masih dipakai oleh rezim berikutnya 100 tahun, 200 tahun, maka dosanya tidak ikut. Contoh doang gua menyontohin, bukan nyinggung. Nyontohin, maka jangan buat undang-undang yang menzalimi rakyat, jangan. Kalau undang-undang itu masih dipakai, orang yang membuat undang-undangnya mati, dosanya kagak ikut mati. Ya Allah, gua ngasih tahu doang. Sayang gua sama lo. Dengar nggak? Dengar. Emang siapa yang buat undang-undang itu? Denger lu kayak yang buat undang-undang aja. Maksudnya kasihan, kita sayang sama pemimpin kita, betul? Jangan sampai ketika meninggal dosanya tidak ikut karena undang-undang yang menzalimi rakyatnya masih dipakai oleh rezim berikutnya. Setahun, 2 tahun, 100 tahun, maka orangnya meninggal, malaikat atid mencatat amal jeleknya, masih sibuk terus. Waduh, di akhirat protes, ya, dipanggil namanya Fulan bin Fulan, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca olehmu catatan amal ibadahmu. Cukup dengan membaca catatan amal ibadahmu sebagai hisaban bagimu. Ayo dibaca teh, pan ieu umur dosa loba amat. Perasaan gua hidup cuma 63 tahun, kenapa ini ada 200 tahun? Oh, ternyata ada dosa jari. Orang yang membuat undang-undangnya mati, tapi undang-undangnya masih dipakai oleh yang masih hidup dan terus menzalimi rakyatnya. Hati-hati wakil rakyat. Ini saya sampaikan karena rasa sayang saya. Jangan sampai kita ketika meninggal menyesal. Di akhir zaman, Masya Allah, di akhirat itu tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat daripada penyesalan akhirat. Sebelum menyesal itu, segera bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang paling untung tadi, orang yang meninggal, pahala dan amalnya tidak ikut meninggal karena orangnya sering berjariah ke masjid, ilmunya para ulamanya sudah meninggal. Imam Syafi'i sudah meninggal, Imam Ghazali sudah meninggal, ya, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya salafus saleh, ulama-ulama kita dulu, ya, ulama-ulama mazhab para mujtahid sudah meninggal, tapi amalnya tidak ikut meninggal karena ilmunya masih diamalkan oleh para pengikutnya termasuk kita. Maka walaupun umur mereka 50 tahun, 60 tahun, di hadapan Allah beda ribuan paham tuh? Siap menjadi pejuang khilafah? Siap mewariskan yang baik-baik, yang soleh-soleh untuk generasi berikutnya? Supaya umur kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji saya jam 11, mohon maaf lebih dari 2 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Itu saja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, sebenarnya agak kurang sehat tadi, alhamdulillah oleh Ustadz Rudi tadi
pencetan heula sebelum mengaji. Tadinya udah, waduh saya nggak bisa mengaji nih Ustaz. Dikasih suguhin nasi mandi. Mandi tahu nggak? Nggak tahu Ustaznya ya, kayak itu Ustaz. Bahkan mandi itu kayak apa namanya? Makanan para habaib oleh Al-Mukarram Kiai Haji Amir, sahabat saya dan saudara saya. Alhamdulillah. Sehingga tadi kenyangan Ustaz. Orang kampung jarang ketemu mandi begitu. Ya, jadi sampai dipijit dulu ya. Alhamdulillah bisa menyampaikan. Mudah-mudahan walaupun ya ala kadarnya ilmu dari yang bodoh ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allah jaga kita ya. Jaga kesehatan kita. Allah jauhkan kita semuanya dari COVID-19. Ya, semoga Allah berikan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan iman Islam kita, mautnya maut husnul khatimah. Ya, sehingga bukan hanya kumpul di sini tapi juga kumpul nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lautan kalau tidak ada ombaknya, bukan hujan kalau tidak ada airnya, bukan manusia biasa kalau tidak ada kesalahannya. Al-Faqirul Haqir Muhiddin, manusia biasa tidak terlepas dari kealfaan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.